filosofi pendidikannya Montessori yang ke-8, intrinsic motivation. Ini justru yang paling penting, yang tadi beberapa kali saya singgung. Kita membiarkan anak-anak bergerak menyerap sesuai yang mereka inginkan. Tujuannya apa sih? Biar mereka muncul daya eksplorasinya, semangat untuk belajar, daya ingin tahunya besar. Ini yang disebut intrinsic motivation. Kalau sekedar menunggu dorongan dari luar, nunggu diperintah, nunggu ditugaskan, sulit kita jadi orang sukses. Kalau ingin sukses, dorongan itu dari dalam, intrinsic motivation. Tidak perlu kalian harus undang motivator-motivator kan untuk semangat hidup, untuk semangat berkarya. Tapi kalau kalian butuh motivator, ya akhirnya mahal. Wong sekedar tidak putus asa saja kalian bisa bayar jutaan rupiah. Itu karena kalian butuh motivasi luar. Kalau ingin sukses, motivasinya dari dalam. Itu yang disebut intrinsic motivation. Nah, anak-anak tadi dibiarkan belajar sesuai hasrat, sesuai keinginan mereka, sesuai yang ingin mereka lakukan. Biar apa? Semangat pendorong dalam dirinya tetap hidup. Kalau kita atur terus begini begitu, ya dia akhirnya mati pendorong dari dalam dirinya. Dia tidak terlatih mendorong dirinya sendiri, menunggu diperintah, menunggu dikasih petunjuk, menunggu didorong. Akhirnya kalau jadi mahasiswa ya males nulis kecuali ditugaskan oleh dosennya. Kalau tidak diperintah dosennya, apa ada mahasiswa? Wah, tidak ada tugas nulis pak, sudahlah saya tak nulis sendiri. Tidak mungkin begitu, karena pendorongnya selalu dari luar. Jadi akhirnya yo kalian jadinya tidak produktif. Yo alhamdulillah kalau lingkunganmu terus ngerti kamu begitu, diperintah terus yang baik-baik. Tapi kalau lingkungannya abai, ya sudah. Maka penting menghidupkan intrinsic motivation ini sejak anak kecil, sejak usia-usia emas 0 sampai 6 ini. Caranya bagaimana? Biarkan mereka menghidupkan keinginannya, mewujudkan apa yang ingin dia lakukan. Ya kita mengawasi tentu saja, sehingga dia terlatih untuk mendorong dirinya sendiri. Dia mempertanyakan sesuatu, biarkan dia cari jawabannya sendiri. Mungkin dengan melihat ini, melihat itu, melakukan ini, melakukan itu, monggo saja. Nah, ini filosofi yang ke-8. Namanya intrinsic motivation. Makanya ada satu teori, kalau kelas-kelas Montessori itu tidak ada kok penghargaan khusus pada anak-anak. Wah, kamu hebat dikasih hadiah, tidak ada. Biarkan saja dia mencapai sesuatu. Karena yang lebih penting adalah daya ingin tahunya, biar dia tidak cepat puas. Kalau sedikit-sedikit diberi hadiah, sedikit-sedikit diberi reward, itu mungkin ya dia cepat puas dengan capaian-capaiannya. Oh, sudah dapat hadiah, ya sudah, saya sudah nomor 1 toh, ya sudah. Jadi tidak harus, ya meskipun tetap dihargai, tapi tidak harus kemudian dirayakan sedemikian rupa. Biarkan saja itu berjalan, bagian dari capaian-capaian yang dia hasilkan sendiri. Ini daya dorong dari dalam diri. Namanya intrinsic motivation. Itu filosofi yang ke-8. Kita lanjutkan. Filosofi yang ke-9, independency. Jadi kemandirian. Ini juga harus sangat diperhatikan, karena tentu saja pendidikan anak-anak usia awal ini yang paling awal adalah latihan untuk mandiri.
latihan melayani dirinya sendiri, latihan memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Kita asumsikan dia bisa sudah. Jadi kita kayak tadi mungkin hanya pakai baju, pakai celana, nyapu dan lain sebagainya yang dalam jangkauan daya mereka, biarkan mereka lakukan sendiri. Kecuali yang memang mereka belum mampu. Yang mereka sudah mampu, ayo biarkan mereka melakukannya sendiri. Alah dek, masak pakai baju saja, yuk sudah bisa lah. Masa usia 4 tahun misalnya, 5 tahun bisa lah. Tapi yang memang belum usianya jangan dipaksa. Masa dek belum bisa bikin makalah, raiso. Mau masak deh, masa belum bisa nyukur rambut sendiri, ndak bisa. Yang dalam jangkauan daya mereka saja. Nah, biarkan mereka mandiri, melayani dirinya sendiri. Allah cuma ngambil lauk di situ saja, ya mestinya bisa. Tapi kalau masak ya ndak bisa. Cuma masak sayur lodeh gitu aja ndak bisa, ya ndak. Yang sudah besar aja ndak bisa kok. Jadi, yang simpel-simpel sesuai usia mereka, biarkan mereka mandiri. Bila perlu jangan dilayani. Kalau memang bisa kok itu dia melakukan sendiri. Biar dia bisa melayani dirinya sendiri. Ada banyak quotes dari Montessori tentang pentingnya mandiri. Dan ini kunci, kata Montessori. Kata beliau begini, anak yang tidak pernah belajar untuk bekerja sendiri, menetapkan tujuan untuk tindakannya sendiri, atau menjadi tuan dari kekuatan kehendaknya sendiri, dapat dikenali pada orang dewasa yang membiarkan orang lain mengarahkan kehendaknya dan selalu membutuhkan persetujuan dari orang lain. Kalau sejak kecil tidak dilatih mandiri, melakukan sendiri, punya tujuan sendiri, atau apalagi membereskan urusannya sendiri, itu nanti kalau dewasa kelihatan jadi orang yang tergantung pada orang lain. Bahkan sudah melakukan sendiri pun masih menunggu komentarnya orang lain, pendapatnya orang lain. Dia tidak pede. Jadi itu karena sejak awal tidak dilatih mandiri. Mentalitasnya jadi mentalitas yang tergantung saat dewasa. Kayak tadi masak misalnya, karena sejak awal tidak pede masak. Meskipun sudah bisa masak pun nunggu, tanya ke sana kemari, masakanku enak enggak? Masakanku enak enggak? Kan begitu. Kenapa? Karena itu tadi, tidak dilatih sejak awal bisa bersandar pada dirinya sendiri. Kemarin-kemarin kan banyak kita mengeluh orang-orang yang senantiasa digelisahkan oleh komentarnya orang lain. Itu kemungkinan sejak awal, sejak kecil tidak dilatih untuk bisa memenuhi kebutuhannya sendiri secara mandiri dan melakukan apa-apa sesuai dayanya sendiri. Akhirnya dia tergantung pada yang lain. Bahkan saat dia memang sudah bisa beneran pun, dia masih menunggu komentarnya yang lain. Ini sudah bener enggak sih? Ini sudah bagus enggak sih? Ini sudah baik enggak sih? Padahal mungkin sudah baik, tapi begitu ada orang ngomong, iseng saja ngomongnya, jelek gitu, kita langsung drop. Padahal konten saya ini bagus loh ya, kok ada yang komentari jelek ya? Mungkin karena kamu langsung drop. Karena kamu tidak percaya diri. Kenapa kamu tidak percaya diri? Karena sejak kecil kamu tidak melatih mempercayai dirimu sendiri. Kamu tidak memposisikan dirimu sebagai pribadi yang mandiri, yang bisa melayani diri sendiri. Kalau orang bisa melayani diri sendiri kan, terserah saja apa kata orang, yang penting kalau saya begini sih. Nah, ini pentingnya, makanya di usia emas ini dilatih kemandirian. Kalau di bukunya yang lain, Montessori bilang, anak mencari kemandirian dulu, bukan karena tidak ingin bergantung pada orang dewasa.
Ya dalam banyak hal dia masih tergantung pada orang dewasa. Yang nyari uang ya bapaknya, yang nyiapin macam-macam ya ibunya, masih bergantung. Tapi dalam pendidikan diutamakan kemandiriannya, biar apa? Semangat, dorongan untuk melakukan hal yang dia inginkan ini terjaga. Jangan sampai nanti muncul generasi yang tidak berani berkeinginan, tidak berani bercita-cita, tidak berani bermimpi. Mimpi saja tidak berani, wong mimpi itu gratis loh. Kamu kan sering tidak berani. Saya itu sebenarnya pengen Pak jadi orang kaya raya, konglomerat, punya istri cantik, mobil banyak. Tapi rasanya kok ya mimpi, ya sudahlah, tidak usah Pak. Itu loh, mimpi aja kamu tidak berani. Wong yo kamu bayangkan sak kapoi yo tidak masalah kok. Oh, kalau levelnya mimpi, ya siapa tahu dengan mimpi itu kamu terpacu menuju ke sana. Tapi sekarang banyak generasi yang tidak berani bermimpi. Alah Pak, saya orang biasa saja lah Pak. Kan banyak itu, saya sering baca yang mengidentifikasi dirinya sebagai orang biasa-biasa saja. Ya kalau konteksnya tawaduk sih tidak apa-apa, tapi rasanya ada tidak pedenya di situ. Jadi konteks sopan santun mungkin tidak apa-apa, tapi kan di situ kalau memang beneran itu kan tergambar rasa tidak percaya pada dirinya sendiri. Bahwa aku ya punya keistimewaan sih, meskipun keistimewaan yang mungkin berguna padaku bagi orang lain biasa saja. Nah ini pentingnya ya, sejak awal kita berlatih mandiri. Biar kita bisa bersandar pada diri sendiri, bisa percaya pada diri kita sendiri. Kata Montessori, kepuasan melakukan sesuatu sendiri, melakukan pekerjaan sendiri, itu memberi kebahagiaan dan kenyamanan. Seperti kalau kita mendengarkan musik. Kalau kita mendengarkan musik itu kan rasanya tenang, nyaman, bahagia. Tanpa harus mikir apa-apa lagi yang lain. Meskipun setelah lagunya selesai ya sumpeknya datang lagi, tidak apa-apa. Nah, orang bisa menyelesaikan pekerjaan sendiri juga begitu. Jadi mungkin kamu hanya bisa bikin kopi yang enak, dan kamu bikin sendiri enak, itu kan rasanya lega, puas. Wah, saya sekarang bisa Pak bikin kopi enak. Caranya gimana? Beli sasetan aja. Langsung kombinasinya pas itu. Baik ya, jadi ini prinsip ke-9, independen. Filosofi independensi ini, kata Montessori, akan membuat anak senang. Jadi membuat mereka merdeka melakukan apa saja itu kan menyenangkan bagi mereka. Kita bisa melihat betapa mereka bahagia. Tetapi yang penting bukan fakta bahwa mereka bahagia, tapi dari kebebasan inilah terbentuk kemanusiaannya. Jadi perhatikan adik-adik kita, anak-anak kita mungkin yang pernah jalan-jalan di mall, ketika mereka masuk ke arena bermain, yang di situ mereka bebas lari, bebas loncat, bebas apa saja, itu betapa gembiranya mereka. Kata Montessori, bukan kegembiraan itu yang pertama penting, tapi hidupnya sisi kemanusiaan. Apa sisi kemanusiaan itu? Dia punya keinginan untuk melakukan sesuatu, untuk jadi sesuatu, untuk mencapai sesuatu. Kalau di taman bermain anak-anak itu kan pengen loncat ke sana, pengen naik ini, pengen naik itu, dan sesuai suka-suka dia saja. Dan ini penting, menghidupkan sisi kemanusiaan yang ini. Rasanya tidak dihalang-halangi untuk berkreasi, menginginkan sesuatu, bercita-cita. Inilah pentingnya independen. Yang 10, kalau ini terakhir, filosofi pendidikannya Montessori yang ke-10, auto-education. Auto-education itu anak akan belajar sendiri begitu dia mendapatkan stimulus yang
cocok. Guru tidak perlu capek-capek. Itu namanya auto education. Adik kita terdorong belajar sendiri ketika tadi ada dorongan internal dari dirinya sendiri. Jadi ini prinsip ke-10 ini, belajar itu otomatis dia di setiap momen, di setiap waktu akan belajar karena terdorong oleh dirinya sendiri. Tidak karena diperintah, tidak karena diatur. Ini namanya auto education. Tanpa harus kita arah-arahkan, dia tahu harus kemana, menuju apa, dan lain sebagainya. Inilah 10 filosofi pendidikannya Montessori. Ada beberapa tambahan materi. Yang pertama, peran guru. Peran guru jadi minimal, tapi harus serius. Kata Montessori, guru punya 2 tugas. Memfokuskan anak-anak. Jadi membimbing anak-anak biar fokus, konsentrasi. Dan yang kedua, biarkan mereka berkembang sesuai keinginan mereka, gurunya hanya mengawasi. Kata Montessori lagi, tugas guru bukan berbicara, tetapi menyiapkan dan menyusun rangkaian motif dalam kegiatan budaya dalam lingkungan khusus yang dibuat untuk anak. Jadi dia tidak ceramah. Nah, kalau saya seperti ini ngomong, itu bukan tugas guru yang baik sebenarnya. Kamu tidak terdorong untuk mencari sendiri. Kamu percaya saja yang saya sampaikan. Nah, ini berarti kurang sukses. Harusnya guru tidak banyak ngomong, muridnya penasaran sendiri, mengejar sendiri. Yang ketiga, kata Montessori, instruksi dari guru itu sebenarnya hanya isyarat saja, seperti tepukan tangan, satu sentuhan, memberi tanda pada anak untuk mulai. Disentuh gurunya kayak mesin, kayak mungkin kayak lampu dicetek gitu, dia langsung nyala dan dia otomatis belajar berkembang sendiri. Nah, ini guru yang sukses. Dia tidak perlu teriak-teriak ngasih petunjuk detail dan lain sebagainya. Muridnya kreatif sendiri. Karena sejak kecil kreatif, nanti besarnya juga kreatif. Tidak kayak kalau saya ngasih tugas mahasiswa itu, silahkan bikin makalah itu. Kalau tidak tak kasih aturan itu mesti tanya mereka, berapa halaman Pak? Terus pakai spasi berapa Pak? Spasi 2 apa spasi 1,5 Pak? Pakai kita kok ke detail, tadi nggak diatur, berarti kan bebas sesuai kreativitasmu. Tapi mereka terbiasa diatur. Akhirnya ditanyakan, coba kalian tidak usah tanya, berarti kan kalian ngerjain kayak apa saja kan boleh. Dosenmu tidak bisa protes, loh kemarin kan tidak ada aturan harus itu Pak. Tapi kamu sendiri yang tanya, kamu sendiri yang minta, ya wes malah jadi sulit. Minimal berapa halaman Pak? Ya susah sendiri kamu akhirnya. Mbok coba kamu tidak usah tanya, kan berarti halaman berapa saja kan boleh. Cuma karena memang sejak kecil kalian terbiasa diarahkan, diatur. Nah, jadilah nanti guru yang tidak terlalu cerewet ngatur segala hal, tapi muridnya tergerak untuk belajar sendiri. Dan tentu saja guru adalah agen moral yang paling dekat diserap oleh murid-murid adalah gurunya. Maka dia harus menunjukkan idealitas seorang manusia. Mungkin kemurahan hati, kesabaran, kerendahan hati, dan lain sebagainya. Biar itu diserap langsung oleh murid-muridnya. Jadi apalagi usia-usia awal ini, anak sebagian besar hanya bisa meniru dan menyerap. Nah, rasanya ringan, tapi sebenarnya ya tidak ringan, agak berat. Baik, ada quote tentang tugas pendidik. Tugas pendidik terletak pada mengawasi bahwa anak tidak menganggap bahwa tidak melakukan apa-apa itu baik dan banyak melakukan aktivitas itu buruk, seperti yang sering terjadi dalam disiplin di masa lalu. Jadi ini mengkritik sebenarnya. Dulu kata Montessori, banyak pendidik
yang menanamkan dalam diri anak didiknya bahwa tidak melakukan apa-apa itu bagus. Terlalu banyak tingkah itu jelek. Terlalu banyak melakukan apa-apa itu jelek. Kalau saya dulu di sekolah zaman SD, yang boleh pulang adalah yang paling tenang. Jadi anteng-antengan, jadi tidak melakukan apa-apa. Jadi yang paling pencilaan itu dianggap jelek. Nah, kata Montessori justru semoga tidak begitu lagi sekarang. Justru anak yang banyak aktivitasnya ini yang positif, yang baik. Baik. Terakhir masih ada 5 menit ya. Montessori nulis buku yang menarik, judulnya Education and Peace. Pendidikan dan kedamaian. Boleh nanti dicari bukunya ya, mungkin ada yang ingin membahas. Kapan-kapan kita akan membahas filsafat perdamaian. Kata Montessori, education is the best weapon for peace. Pendidikan adalah senjata terbaik untuk kedamaian. Jadi bukan senjata, bukan militer, bukan politik. Kalau kita ingin dunia ini wajahnya damai, ideal, kuncinya ada di pendidikan. Kemudian, the child is both a hope and a promise for mankind. Dari buku itu juga beliau bilang bahwa anak-anak adalah harapan sekaligus janji untuk kemanusiaan, untuk manusia di masa depan. Dan terakhir beliau bilang, jika kita termasuk orang-orang yang berkeinginan baik, menginginkan perdamaian, maka kita sendiri harus meletakkan dasar perdamaian. Dengan cara apa? Bekerja untuk dunia anak-anak, membangun generasi yang akan datang. Ini masih jadi PR peradaban kita semua.